Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saru Saipudin. NPM saya 101200896. Mahasiswa dari STIS TMI Bandung, kelas B, Manajemen Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Dan saya akan memaparkan tentang dampak atau pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kalian udah pasti tahu lah ya, wabah yang sangat besar di seluruh dunia ini pada awal tahun 2020, yaitu bulan Maret, tentang virus corona ini. Nah, dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor perekonomian dunia, terutama di Indonesia. Terutama Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh kasus meluasnya persebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia menjadi di bawah 5%, atau hanya sekitar 2,5% saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,2 triliun. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri, sering dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Pandemi COVID-19 juga akan berimplikasi buruk pada perekonomian dunia, terutama perekonomian di Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi di tahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3%, karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non subsidi serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun pada tahun 2021 ini inflasi itu akan kembali normal, naik ke 2,8%. Sementara itu berbeda halnya dengan inflasi segi pendapatan ekspor, pariwisata, dan komoditas. Diperkirakan terjadi penurunan yang menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2020. Seperti pada laporan World Bank yang bertajuk East Asia and the Pacific in the Time of COVID-19 2020 lalu menyatakan meski sempat tertekan di tahun ini, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia akan kembali rebound di sekitaran 5,4% pada 2021 mendatang. Hal ini seiring dengan tingkat permintaan agregat yang kian stabil. Kerugian yang terdampak pada outlook pertumbuhan tahun ini cukup parah menurut World Bank dalam laporannya tersebut. Lebih lanjut, World Bank menyebut berbagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran virus baik secara global maupun domestik akan mengurangi tekanan terhadap permintaan global. Terus harga komoditas, perdagangan internasional, hingga pariwisata dan sentimen bisnis global serta pertumbuhan investasi. Mereka menilai pertumbuhan investasi akan melambat akibat adanya fluktuasi pada perdagangan yang menyebabkan kepercayaan investor menjadi lebih rendah. Namun, kendati demikian, ongkos kredit yang lebih murah serta usulan reformasi ekonomi diharapkan bisa mendukung proses pemulihan dalam beberapa waktu ke depan. Adapun pertumbuhan belanja pemerintah diproyeksi bakal menguat
dengan besarnya paket stimulus fiskal yang digelontorkan dalam merendam dampak virus corona. Di tengah penurunan tajam pertumbuhan dan perdagangan global, ekspor dan impor, Indonesia diperkirakan akan terkontraksi untuk kedua kalinya tahun ini. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit atau CAD pun diproyeksi akan melebar dari 2,7% terhadap PDB menjadi 2,8% terhadap PDB lantaran pendapatan dari pariwisata yang merosot tajam juga. Harga komoditas yang terus tertekan jelas Bank Dunia. Dan menurut Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, pulihnya perekonomian Indonesia itu pada tahun depan dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Sebelumnya, penjelaskan kondisi COVID-19 terhadap perekonomian global menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepala aset keuangan yang dianggap aman. Dan dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebelumnya, sekitar 2,9%, dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,%-nya. Pasca berakhirnya wabah COVID-19, perekonomian global diperkirakan kembali meningkat pada tahun ini, yaitu tahun 2021 menjadi 3,7%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 3,4%. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk monitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat tergantungnya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Data Februari 2020 itu menunjukkan berbagai indikator lain dini global seperti keyakinan pelaku ekonomi, purchasing manager, indeks PMI, serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam. Demikian pemaparan tentang dampak atau pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.